Shalom. Shalom. My name is Abraham. Nama saya adalah Abraham. I come from Singapore Saya berasal dari Singapura and I bring greetings from Singapore. dan membawa salam bagi Anda semua dari Singapura. Before we continue, Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, let's pray. mari kita berdoa lebih dahulu. Father, we thank you for this day. Bapa, kami mengucap syukur buat hari Thank ini. you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Bless your word. Berkati firman-Mu Give us a Tuhan. revelation Berikan kami pewahyuan of who we are in you mengenai siapa keberadaan kami ini di so dalam that we will Engkau. be able to function Supaya kami ini dimampukan untuk berfungsi just like God did. sama seperti yang dikerjakan oleh Allah. Thank you, Father, Terima kasih ya Bapa, because you hear our prayers. karena Engkau sudah mendengarkan doa kami. We invite you, Holy Spirit, Kami mengundang Engkau, ya Roh Kudus, to anoint your word untuk mengurapi firman-Mu and be the teacher for us. dan menjadi guru bagi kami Guide semua. us into all truth Pimpinlah kami masuk dalam seluruh so that the truth kebenaran, will set us free. supaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Just now, we were talking about man is a tripartite being. Di dalam pelajaran yang sebelumnya, kita sudah berbicara tentang manusia yang terdiri dari 3 bagian. That man is a spirit Di mana manusia itu adalah roh, because he came from the spirit God. karena manusia itu berasal dari rohnya Allah. He has a soul Dia memiliki jiwa, and he lives in the body. dan dia itu tinggal di dalam tubuh. As a tripartite being, Sebagai manusia yang terdiri dari 3 bagian, he is able to communicate in many ways. dia itu sanggup berkomunikasi dengan banyak cara. That's the unique thing about the creation of man. Ini adalah satu perkara yang sangat unik sekali tentang penciptaan manusia. As a spirit being, Sebagai makhluk roh, he can communicate in the spirit. dia itu bisa berkomunikasi di dalam roh, At the same time, dan dalam waktu yang bersamaan juga, he can also communicate in the natural. dia juga bisa berkomunikasi di dalam alam jasmani ini. Angels can't do that. Malaikat Tuhan tidak bisa mengerjakan hal yang demikian. Animals can't do that. Hewan-hewan tidak bisa mengerjakan hal yang demikian. Only mankind, Hanya manusia saja yang bisa. because he's created in the image of Karena God. manusia ini diciptakan di dalam gambarannya Allah. So when the first Adam was created, Karena itu waktu manusia pertama Adam diciptakan, as a spirit man, he was able to communicate with God in the spirit. sebagai manusia, dia itu bisa berkomunikasi kepada Allah di dalam rohnya. He heard from God. Dia bisa mendengar dari Allah. He received the wisdom of God. Dia menerima hikmat yang berasal dari Tuhan. That is why till today, Itulah sebabnya sampai pada hari ini, when God brought the animals to Adam, pada waktu Allah itu membawa semua binatang-binatang ke hadapan Adam, Adam named them. Adam memberi nama pada hewan-hewan itu. From that day Sejak hari itu till today, sampai zaman an sekarang, elephant is an elephant, gajah itu tetap gajah an namanya. a tiger is a tiger. Macan itu tetap macan namanya. There's no change. Tidak ada yang berubah. The wisdom Hikmat itu was coming from God. semuanya berasal dari Allah. That was the perfect man. Itu adalah manusia yang sempurna. But when the day he refused to obey God, Tapi pada hari manusia itu menolak mentaati Tuhan, choose to disobey God, manusia itu memilih untuk tidak taat pada Allah, choose to sin against God, memilih untuk berdosa terhadap that Allah, relationship that Adam had with God was cut. maka hubungan itu yang Adam miliki bersama dengan Allah terputus The saat itu spirit man juga. could no longer communicate with God. Manusia roh Adam itu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan He Allah. became dormant. Manusia rohnya itu menjadi mati atau padam. He became asleep. Manusia rohnya itu menjadi tertidur. Please remember once again, Mari tolong ingat baik-baik sekali lagi. because the spirit man came from God, Karena manusia rohnya itu berasal dari Allah, he cannot die. dia tidak bisa mati. The spirit man can never die. Manusia roh itu tidak pernah bisa mati. So, but what did God do? Tetapi apa yang kemudian Allah lakukan? The spirit man received the body from the dust. Manusia roh itu menerima tubuh yang dibentuk dari debu tanah. The body that was lifeless Tubuh yang tadinya tidak bernyawa, suddenly had entered the spirit of God tiba-tiba dimasuki oleh rohnya Tuhan. and became alive. Dan kemudian manusia itu menjadi hidup. Then man became a living soul when the spirit and the body met together. Manusia itu menjadi jiwa yang hidup pada waktu roh dan tubuh itu bertemu bersama. I'm going to continue from there. Saya akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran kita yang pertama tadi yang sudah saya ulangi. I want you to please follow me, Saya ingin supaya Anda ikuti saya baik-baik, and to make things simple for you, dan supaya saya bisa membuat sesuatu menjadi sederhana bagi I Anda. have broken up the spirit and the Saya- soul and the body, Saya sudah memisahkan ketiga bagian ini, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. and I show you the facilities that make up the spirit, Nanti saya akan menunjukkan bagian-bagian yang membentuk roh itu, the facilities that make up the soul, bagian-bagian yang akan membentuk jiwa, and the facilities that make up the body. dan juga bagian-bagian yang akan membentuk tubuh manusia. But please remember, Tetapi Anda tolong ingat baik-baik, when
all these functions happen, pada waktu seluruh fungsi-fungsi ini terjadi, it all happens at the same time. semuanya ini bekerja di dalam waktu yang bersamaan. When we receive things in the Spirit, Waktu kita menerima sesuatu di dalam roh, it's been thought and communicated in the mind, maka on the semua soul, yang diterima di dalam roh itu akan dikomunikasi langsung masuk ke dalam pikiran atau bagian jiwa kita. and whatever is received, Dan apa saja yang sudah kita terima, the instructions that has been received, instruksi-instruksi yang sudah kita terima, is performed by the body. semuanya itu diperformasikan atau dikerjakan oleh tubuh kita. And now let me show you what are those facilities. Sekarang mari saya akan tunjukkan kepada Anda bagian-bagian ini terdiri dari apa saja. First of all, I'm going to give you the 3 facilities of the Spirit. Pertama-tama saya akan memberikan 3 bagian dari roh. The first facility that you have, Bagian pertama yang kita miliki adalah, please write it down, mari Anda boleh catat ini and I will baik-baik. explain to you later in detail. Nanti saya akan jelaskan berikutnya secara lebih detail lagi. The first facility is called the intuition of a man. Bagian yang pertama ini disebut sebagai intuisi dari manusia. The second facility is called the conscience of a man. Bagian kedua ini disebut sebagai hati nurani. And the third thing, the third facilities that we have is called communication. Bagian yang terakhir yang dimiliki roh ini adalah komunikasi. Now, what are the 3 facilities in the soul? Sekarang apakah yang menjadi 3 bagian dari jiwa ini? The 3 facilities are, firstly, you have the mind, Bagian dari jiwa ini pertama-tama adalah pikiran kita. and then you have, next after the mind is the will. Dan kemudian setelah pikiran adalah kehendak atau kemauan kita. And after the will, we have the feelings, or with another word, we call it the emotions. Dan setelah kehendak ada bagian emosi atau perasaan. And finally, we have the body. Dan yang terakhir, bagian tubuh. If you feel your body right now, Kalau Anda bisa merasakan tubuh Anda sekarang, what do you see? apa yang akan kita lihat? We find that the body is made up of Kita akan temukan bahwa tubuh ini terbentuk dari 3 things too. 3 hal juga. The flesh, Dari daging, the blood, darah, and finally we have the bones. dan yang terakhir kita semua memiliki tulang. Well, I will go over it again one more time. Dan saya akan ulangi sekali lagi. Man is a spirit, Manusia itu memiliki roh, which in the spirit you have the intuition, di mana di dalam roh itu Anda memiliki intuisi, you have the conscience, Anda memiliki hati nurani, and you have the communication. dan Anda memiliki komunikasi di dalam roh. He has a soul. Dan kemudian ada jiwa di dalamnya. The soul is made up of Jiwa itu terbentuk dari the mind, ada pikiran, the will, dan kemudian kehendak, and the emotions. dan juga emosi atau perasaan. And finally, Dan yang terakhir, he lives in a body. semuanya ini tinggal di dalam tubuh. He has a flesh, Tubuh itu punya daging, and his blood, memiliki darah, and his bones. dan juga memiliki tulang. Now let me show to you Dan izinkan saya tunjukkan kepada Anda how does this 3 facilities or these 3 Bagaimana? faculties work together. bagaimana ketiga bagian ini bisa bekerja bersama-sama. Let me show you step by step. Saya akan tunjukkan kepada Anda selangkah demi selangkah. What I'm going to do is like this. Apa yang ingin saya kerjakan adalah begini. I'm going to take the first row of all these 3 things, Saya akan mengambil peranan yang pertama dari ketiga bagian ini, and I will show you dan saya akan tunjukkan kepada Anda how to move. bagaimana cara kita bisa bergerak. What we receive in the spirit from God, Apa yang kita terima di dalam roh dari Tuhan, and how do we manifest it into the flesh. dan bagaimana cara kita memanifestasikannya ke dalam daging atau tubuh ini. Are you ready? Anda siap? Now this is how it begins. Beginilah caranya dimulai. The first man, Adam, the spirit man, Manusia pertama Adam, roh manusianya itu, when he was perfect, pada waktu dia dalam keadaan sempurna, he lived in holiness, dia hidup di dalam kekudusan, without sin. tanpa dosa, The Spirit of God was with him. roh Allah itu ada menyertai dia. So when God came to communicate with him, Jadi waktu Allah ini datang untuk berkomunikasi dengan dia, he draw strength from him. dia menarik kekuatan dari Tuhan. He draw wisdom from him. Dia mendapat hikmat dari Allah. And that's why we see the Spirit of God upon the spirit of man. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat ada Roh Kudus yang mengatasi roh manusia ini. And the spirit man began to function what God instructed. Dan kemudian roh manusia ini mulai berfungsi, mulai bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Allah. Now let me start with intuition. Mari saya mulai dulu dengan intuisi. What is intuition? Intuisi ini maksudnya apa? Now the world call it the sixth sense. Dunia menyebut intuisi ini sebagai indera keenam. Like the body has 5 senses. Seperti tubuh ini kan punya 5 panca indera. We see,
Kita bisa lihat, we smell, kita bisa mencium, we taste, kita bisa mengecap, we hear, kita bisa mendengar, we feel. kita bisa merasakan. But these are the five natural senses. Tetapi kelima indera ini adalah indera jasmani atau indera biasa. But the spirit man has another facility Tetapi manusia roh itu memiliki suatu bagian lain which the world call it the sixth sense. di mana dunia menyebut bagian lain dari roh itu disebut sebagai indera keenam. That is called the intuition. Sebenarnya indera keenam yang dibicarakan itu adalah intuisi. Now what does intuition have? Intuisi ini memiliki apa? Or what does it function with? Atau apakah yang menjadi fungsi intuisi ini? Now that is the facility in the spirit realm or Ini the spirit body merupakan intuisi ini merupakan bagian di dalam roh that manusia, receives revelations of God. di mana intuisi inilah yang menerima pewahyuan yang berasal dari Tuhan Who God is. mengenai siapa Allah kita What is itu. in the mind of God. Apa saja yang ada di dalam pikiran Allah? How does He think? Bagaimana cara Allah itu What is the berpikir? plan of God? Apakah yang menjadi rencana Allah? So the Spirit of God that is in us, the Holy Spirit, Jadi roh Allah itu yang ada di dalam diri kita itu Roh Kudus, communicates with our spirit, berkomunikasi dengan roh kita, receives a revelation in our spirit. menerima pewahyuan itu di dalam roh And kita. when this revelation comes alive, Dan pada waktu pewahyuan ini menjadi hidup, now we find that we are not able to understand the spirit language. kita di sini menemukan saudara bahwa kita mungkin tidak bisa mengerti bahasa roh. That's the reason why God created the soul Itulah faculty. sebabnya alasannya mengapa Allah menciptakan bagian jiwa. The soul faculty, Bagian jiwa itu, the first one that you see is the mind. bagian pertama yang bisa Anda lihat di sini adalah pikiran. So now whatever is received in the revelation from the spirit, Jadi apa saja yang diterima dari pewahyuan-pewahyuan yang diterima dari roh kita, it has to be translated into the mind. semua pewahyuan yang diterima oleh roh harus diterjemahkan atau ditafsirkan di dalam pikiran kita. It has to be interpreted into the mind. Harus ditafsirkan kembali, diartikan kembali di dalam pikiran kita. Now please remember this. Mari saudara sekarang ingat hal ini baik-baik. In John chapter 3 verse 3 and 5, Di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, Jesus was talking about the born again experience with Nicodemus. Yesus saat itu sedang berbicara mengenai pengalaman kelahiran baru dengan Nikodemus. Unless a man is born again Kecuali manusia itu telah dilahirkan kembali of the spirit, dari roh. again it says of the spirit. Sekali lagi dia berkata dari roh. Why? Kenapa? After sin, Setelah berdosa, the spirit man became dormant. manusia roh itu menjadi diam saja atau padam. It went to sleep. Manusia rohnya itu jadi tertidur. But when Jesus walks into your life, Tetapi waktu Yesus itu berjalan masuk dalam when you kehidupan receive kita, Jesus as your personal pada Savior, waktu Anda semua menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat the pribadi, spirit man takes over again, comes alive. maka manusia roh kita ini mengambil alih kendali lagi dan sekali lagi dihidupkan. It begins to vibrate to get the senses of God. Manusia roh ini menjadi hidup kembali untuk bisa merasakan kepekaannya itu kembali terjadi dengan Allah. What the first man Adam did, you can do it now. Apa yang bisa dulu dikerjakan oleh Adam manusia pertama itu Anda juga bisa lakukan sekarang. Please follow me. Mari Anda ikuti baik-baik. When the revelation of God comes into your Pada waktu spirit, pewahyuan dari Allah itu masuk ke dalam roh Anda, how is it going to be translated in the mind? bagaimana caranya pewahyuan itu bisa diterjemahkan ke dalam pikiran? What is that active agent that we need to activate to receive the interpretation? Apakah bagian yang paling aktif itu supaya kita bisa menerima penafsirannya? It's called faith. Yang disebut sebagai iman. Faith is the substance of things that we have not seen, Iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, but of the things that we hope for. tetapi merupakan sesuatu yang kita harapkan. In Hebrews chapter 11 verse 1 says, Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, that's what it just mentioned. itulah tadi yang baru saja saya sebutkan. In verse 6 of Hebrews chapter 11, Di dalam ayat 6 dari Ibrani 11, without faith is impossible to please God. tanpa iman sangat mustahil untuk bisa menyenangkan Allah. So faith is an agent that Jadi- helps us to interpret what is in the spirit to the mind. Iman ini merupakan agen atau suatu bagian yang akan menolong kita untuk bisa menafsirkan apa yang kita terima dari roh kita ditafsirkan di dalam pikiran. Now when the mind receives the revelation, Dan pada waktu pikiran kita itu bisa menerima pewahyuan yang dari dalam roh kita, there may be a war. mungkin terjadi suatu peperangan di dalam kita. Why? Kenapa? When Jesus walks into your heart Pada or waktu your spirit, Yesus masuk ke dalam roh Anda, this is born again. disinilah yang mengalami kelahiran kembali. But the mind Tetapi pikiran kita is still living in the old. masih tetap hidup di dalam sesuatu yang lama. It has to be renewed. Harus diperbarui lebih dulu. That's why in the book of Romans, Itulah sebabnya di dalam kitab Roma, this is what Paul says. inilah yang Paulus katakan.
Romans chapter 12 verse 2. Roma pasal 12 ayat 2. It says that do not conform yourselves to this world. Dikatakan di situ, janganlah merubah dirimu seturut dengan dunia ini. The world talks about the systems of this world, Dunia ini berbicara tentang sistemnya dunia. the fashions of this world. Gaya hidup atau gaya berpakaian dari dunia ini. So when the fashions of this world corrupt our mind, Jadi pada waktu fashion atau gaya dari dunia ini mencemarkan pikiran we kita, will not be able to understand what is of the Spirit. maka kita tidak akan mungkin lagi bisa mengerti sesuatu yang berasal dari roh. So what are the things that affect the mind? Karena itu, apakah perkara-perkara yang mempengaruhi pikiran? Now let me write it down for you. Mari saya akan tuliskan bagi Anda. The mind can be affected by these few things. Pikiran itu bisa dipengaruhi The first of all oleh is beberapa perkara ini. the past. Yang pertama, masa lalu. The past. Many Christians always lived in the past. Banyak orang Kristen, mereka selalu hidup pada masa lalu. I want to tell you that in the past, my past or your past will be full of pain. Saya akan sampaikan pada Anda, masa lalu saya atau masa lalu saudara pasti penuh dengan masa kesakitan atau luka. More than happiness. Lebih banyak lukanya daripada rasa gembiranya. But what is going to happen next? Tetapi apakah yang akan terjadi berikutnya ini? When the pain continues to stay there, Pada waktu rasa sakit itu tetap terus tinggal di situ, there's no sight for the future. tidak akan lagi pandangan yang tertuju kepada masa depan kita. So that's the reason why, Karena inilah alasannya kenapa if you want to experience a miracle, pada waktu Anda ingin sekali mengalami suatu mujizat, God spoke through prophet Isaiah. Allah sudah berbicara kepada Nabi Yesaya. Isaiah 43 verse 18 and Di 19. dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Do not even consider the things of the past. Janganlah engkau menimbang-nimbang perkara yang dari masa lalu. Forget it. Lupakan saja. Verse 19 says, Ayat 19 berkata, when you forget and don't even consider the past, pada waktu engkau sudah belajar lupakan dan bahkan tidak mengingat-ingat lagi yang lama, God says, Allah katakan, behold, I will do a new thing. lihatlah aku akan melakukan sesuatu yang baru bagimu. Hallelujah. Haleluya. That's the secret of success. Itu adalah rahasia dari keberhasilan kita. My friends, Saudaraku, please remember this. mari ingat hal ini baik-baik. The past is a weapon of the devil. Masa lalu itu bisa dipakai menjadi senjata oleh iblis. Your past may have been filled with failures. Masa lalu Anda mungkin saja sudah dipenuhi dengan kegagalan. That's the reason why so many Christians are not able to go into the front. Itulah alasannya kenapa banyak sekali orang Kristen tidak mampu maju ke depan. When they take a step of faith, Pada waktu mereka belajar mengambil langkah iman, what happens? apa yang terjadi? The past that of failures stop Masa them from lalu. going on with God. Masa lalu dan kegagalan itu yang akhirnya menghentikan mereka untuk bisa maju di dalam Tuhan. So that's number one is the past. Karena itu yang pertama ini adalah masa lalu. Number two, Yang kedua, the traditions. tradisi. Traditions is one of the biggest bondage that we have. Tradisi ini adalah salah satu ikatan yang terbesar yang bisa kita alami. Many Christians are traditional. Banyak orang Kristen itu hidupnya bergaya tradisional, Now, saudara, please atau don't bergaya misunderstand me. tradisi. Saya minta saudara jangan sampai salah mengerti apa yang saya sampaikan. There are some good traditions that we need to adapt, Ada beberapa tradisi-tradisi yang baik yang perlu kita pelihara. but there are some traditions that is a bondage. Tetapi ada beberapa jenis tradisi manusia yang bisa menjadi ikatan atau menindas atau memperbudak kita. So whatever it is good, if that goes together with the Bible, we accept it. Jadi apa saja tradisi-tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Alkitab, yang sejalan dengan Alkitab, itulah yang kita pelihara. But whatever it is not of God, according to the Word of God, Tetapi- please don't use it. Segala macam tradisi yang bukan berasal dari firman Tuhan, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, tolong jangan pakai, Anda buang saja. Now, for example, one of our traditions is Sekarang misalnya saja saudara, salah satu dari tradisi kita adalah that we from young are taught by the elderly people to respect and to honor the elderly. bahwa saya sendiri dari muda, kita semua dari kecil, kita pasti diajarkan untuk bisa menghormati orang yang jauh lebih tua dari kita. Well, that's a good tradition Inilah yang disebut sebagai tradisi yang baik. because it's in the Word of God. Karena semuanya itu terdapat di dalam firman Tuhan. In Ephesians chapter 6 verse 1 says, Di dalam Efesus 6 ayat 1 berkata, children, obey your parents hai anak-anak, taatilah orang tuamu in the Lord. di dalam Tuhan. Why? Kenapa? Your life will be overflowing with blessings. Supaya kehidupanmu akan dialiri dengan berkat yang That's a good melimpah-limpah. tradition. Ini adalah tradisi yang baik. Take it.
ambillah. But there are some bad traditions. Tetapi ada juga beberapa tradisi yang buruk, That will be a bondage to you. di mana tradisi yang buruk itu menjadi ikatan bagi Anda. Like one of the traditions that I would like to point out in your culture, in the land of Toraja. Sama seperti suatu budaya, saudara, budaya tradisi yang ingin saya perkenalkan adalah yang terjadi di negeri Anda sendiri, di tanah Toraja. I was there in 1994. Saya datang ke Toraja itu pada tahun 94. When I was there, I began to realize some Pada things waktu saya ada di sana, saya mulai menyadari sesuatu that has become a bondage. Sesuatu yang selama ini telah menjadi suatu ikatan. After staying there for a few days, I realized Setelah saya tinggal di sana selama beberapa hari, saya mulai menyadari that although land of the Toraja, state of Toraja is mostly Christians, walaupun negeri Toraja itu, saudara, kebanyakan itu adalah orang Kristen, but yet tetapi biarpun demikian, they are following the tradition and the ritual of the forefathers. mereka masih mengikuti tradisi ritual-ritual dari nenek moyang mereka. For example, Misalnya saja, when a man dies, pada waktu ada orang yang meninggal, the body is left in a coffin and preserved, tubuhnya itu, mayat yang tubuh yang sudah mati itu ditaruh di dalam peti mati dan kemudian dijaga. why? Kenapa? For a reason. Untuk suatu alasan. That family has to invite the whole village Karena keluarga yang mengalami orang yang meninggal itu harus mengundang seluruh desa. and they have to save enough money to buy buffaloes and give them a feast. Jadi tubuh itu diawetkan supaya mereka bisa tetap memelihara tubuh itu, dan mereka mesti tunggu sampai uangnya cukup untuk beli kerbau untuk bisa membuat pesta. But what I saw was, Tetapi apa yang saya lihat terjadi when I adalah went into one house one time, waktu saya memasuki suatu rumah suatu kali itu terjadi, I was literally shocked. saya benar-benar kaget sekali di There situ. was a dead body of a man, the father of the home. Tubuh yang sudah mati di situ, yaitu ayah dari rumah itu. It has been in the coffin for almost 6 months. Dan tubuh itu sudah ditaruh, dirawat di dalam peti mati itu hampir selama 6 bulan They can't namanya. bury him. Mereka tidak bisa menguburkan I orang asked yang why. meninggal itu. Saya tanya, kenapa demikian? Oh, pastor, we have no money to invite the whole village. Bapak pendeta, kami saat ini masih belum punya uang untuk mengundang seluruh desa. And it's so sad. Dan hal ini sangat menyedihkan. Christians Orang Kristen, has been bound by this tradition. mereka terikat oleh tradisi-tradisi demikian. And I saw the state and the result of this tradition. Dan saya melihat hasil atau akibat dari tradisi ini, What has happened? apa yang sedang terjadi. I saw many families being broken. Saya melihat banyak keluarga yang hancur berantakan. Many families were living in stress. Banyak keluarga-keluarga yang hidup di dalam rasa stres. I felt sorry for the small children. They could not go to school Dan saya merasa berbelas kasihan kepada anak-anak kecil itu yang nggak bisa pergi sekolah. because they have no money Karena mereka tidak punya uang. because of a tradition. Hanya oleh karena tradisi manusia. That is very strong. Hal ini sangat kuat sekali. And I want you to know today, Dan saya ingin supaya saudara semua mengetahui hari ini. it's not found in the Bible. Itu semua tidak pernah ditemukan di dalam And Alkitab. what is not in the Bible, Dan apa yang tidak berasal dari Alkitab, it can become a bondage in our lives. hal itu bisa menjadi ikatan atau perbudak yang membuat budak hidup kita. Another thing that affects our mind Perkara berikutnya yang mempengaruhi pikiran kita is the world. adalah dunia. The world, when I talk about the world, is the system or the things of this world, Dunia ini, the saudara, fashions of this world. waktu saya bicara tentang dunia, ini bicara tentang cara-cara dunia, fashion atau gaya berpakaian orang-orang dunia, sistem dunia ini. When I say system of this world, Waktu saya berkata sistem dunia ini, it means like the principles of giving. ini sama saja waktu kita berbicara tentang prinsip memberi. God is a giver. Allah kita adalah Allah yang memberi. That was what Adam, first man without sin. Jadi itulah juga yang terjadi pada Adam, manusia yang pertama dulu sebelum dia tanpa dosa, He was also a sebelum dia giver. jatuh dalam dosa. Dia juga suka memberi. But the minute he began to sin against God, Tetapi pada saat dia mulai berdosa, jatuh di dalam dosa terhadap Allah, God is a giver, Allah yang adalah suka memberi, but Adam began to only grab and to hold. tetapi Adam itu hanya kepingin mengumpulkan, mengambil semua yang bisa dia He became ambil. selfish. Dia menjadi egois. He's no more a giver. Dia tidak lagi suka He memberi. wants to be blessed alone. Dia kepingin diberkati sendirian saja. Many Christians are like having the same Adamic nature. Banyak sekali orang Kristen yang mengalami sifat alami yang seperti itu juga. Now I want you to know this, Sekarang saya ingin supaya saudara mengerti that your Indonesian language is so biblical. bahwa bahasa Indonesia Anda itu begitu alkitabiah, saudara. Now when we receive in something in English, Anda tahu waktu kami menerima sesuatu di dalam bahasa Inggris, we shake hands and we say thank kami you. berjabat tangan dan berkata thank you. Now what do you say in Indonesian language? Apa yang akan Anda katakan di dalam bahasa Indonesia? Your Indonesian language says terima kasih. Bahasa Indonesia Anda akan berkata terima kasih. Does it mean just shake hands and say terima Apakah kasih? berarti cuma jabat tangan saja dan berkata terima kasih? No.
Tidak, saudara. Now what is the meaning of terima kasih? Karena itu, apakah arti terima kasih itu Terima sebenarnya? means to receive from the Lord Terima itu artinya Anda menerima dari Tuhan. and to give it away. Dan kemudian Anda berkata kasih, artinya Anda memberikannya kembali. Hallelujah. Haleluya. It's so biblical, your language. Bahasa Indonesia Anda yang satu itu begitu alkitabiah. So my friends, today, Karena itu, saudaraku, pada hari as ini, Christians, sebagai orang we Kristen, do not have to follow the system of the world. kita tidak perlu mengikuti lagi sistem dunia ini. The world says when you are in a crisis, Dunia berkata, waktu engkau sedang mengalami krisis, keep that you have. jagalah apa yang selama ini engkau miliki. But God's principle is Tetapi prinsip yang dari Tuhan adalah you sow, engkau menabur. even in the time of crisis. Bahkan sekalipun dalam masa krisis. Like in the book of Genesis, Sama seperti dalam kitab Kejadian, when Isaac was going through a time of famine, pada waktu Ishak itu sedang mengalami masa kelaparan, what happened? apa yang terjadi? God told him, don't follow like your forefather, your father Abraham. Allah berkata kepada dia, jangan engkau ikuti seperti yang dikerjakan oleh nenek moyangmu, seperti ayahmu Abraham. Why? Kenapa? When Abraham faced this famine, Pada waktu Abraham menghadapi kelaparan, on his way to journey to Canaan land, suddenly he turned to Egypt. dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, tiba-tiba dia berbelok ke Mesir. And problems happened in Egypt. Dan kemudian masalah itu terjadi di Mesir. Abraham could not almost fulfill the plan of Abraham God. itu bahkan hampir saja tidak bisa menggenapi rencana Allah. But God told Isaac, Tetapi Allah berkata kepada Ishak, don't go anywhere. jangan pergi kemana-mana. But where you are, stay there. Tetapi dimanapun engkau berada, tetaplah tinggal di situ. And God instructed him, Dan Allah itu menginstruksikan dia Isaac, to sow. supaya Ishak itu untuk menabur. And when Isaac sowed, the Bible says, Dan waktu Ishak itu mulai menabur, Alkitab katakan, he reaped 100-fold. dia itu bisa menuai 100 kali ganda. Hallelujah. Haleluya. It is against the principles of the world. Sekali lagi, ini sebenarnya prinsip Allah itu bertentangan dengan prinsip In a dunia. crisis, Di dalam masa krisis, how can you give away what you have? bagaimana caranya Anda bisa memberikan apa saja yang Anda punya? The crisis is for us to keep. Karena di dalam masa krisis itu kan biasanya kita lebih suka menahan atau menyimpan sesuatu yang menjadi milik But God's kita. principle is, Tetapi prinsipnya Allah itu adalah sow menabur, and you will reap. maka engkau akan menuai. Hallelujah. Haleluya. You'll find that the world is completely contrary to God's principles. Engkau akan bisa temukan sepenuhnya bahwa dunia itu sungguh-sungguh berlawanan, bertolak belakang dengan prinsip-prinsipnya Allah. And therefore you have to renew your mind all the time. Dan karena itu engkau harus perlu memperbarui pikiranmu itu sepanjang waktu. Now let me go back again one more time. Sekarang izinkan saya kembali lagi sekali lagi. Intuition Intuisi. is the place where we receive a revelation of God. Ini adalah suatu tempat di mana kita menerima pewahyuan yang berasal dari Tuhan. We are able to discern the things from God. Kita ini sanggup untuk bisa membedakan perkara-perkara yang berasal dari Allah. Let me give you an example one more time. Saya akan berikan satu contoh sekali lagi. For intuition. Untuk intuisi ini. Man has intuition. Manusia itu memiliki intuisi. Say for example, Misalnya saja sebagai contoh. I am a businessman Saya ini adalah seorang pengusaha. and I bring a friend who's a businessman. Dan saya membawa teman yang adalah seorang pengusaha. I come to the home Saya datang ke rumahnya. and I tell my wife, Dan saya bilang pada istri saya, this is John, ini adalah John. my business partner. Adalah teman usaha He's such a saya. good man. Dia adalah orang yang baik. And because he's a good man, he is willing to volunteer to put 70% of the shares. Dan karena dia adalah orang yang baik, dia rela menaruh 70% bagian sahamnya. And he is so good that to share the profits 50-50. Dan dia adalah sesungguh baik sehingga dia mau membagikan keuntungannya separuh-separuh. And he says Dan dia berkata, he is going to willing to do that with all cost. dia rela melakukan itu semuanya tanpa bayaran apapun. But the wife says to me, the husband, Tetapi istrinya itu berkata kepada saya, suaminya. pulls me aside and he says, Dan kemudian dia mulai menarik saya ke samping dan dia mulai berkata, I don't trust that man. "Atuh, saya tidak percaya pada laki-laki I will itu." fight with the wife. Dan kemudian saya mungkin akan berantem, bertengkar dengan Oh, istri what do you saya. know about him? Oh, kamu emangnya tahu apa I'm tentang the one orang who itu? fellowship with him. Kan aku orang yang bersekutu, berteman dengan dia. I know him quite well. Saya yang kenal dia dengan But baik. the wife will say, no, I Tetapi- suspect him. Istrinya ini akan berkata, oh enggak, saya curiga pada orang itu. There's something in the wife, the intuition that comes out. Ada sesuatu di dalam si istri itu yang bernama intuisi itu yang mulai muncul bekerja. Man has also got Di intuition. mana laki-laki sebenarnya punya intuisi juga. But sometimes it's proven that woman is even more brighter or Tetapi- much more sensitive. Sudah sering sekali saudara dibuktikan bahwa perempuan itu biasanya intuisinya itu jauh bekerja lebih baik dibandingkan dengan Especially laki-laki. if led by the Spirit. Terutama bagi orang-orang yang biasa dipimpin oleh Roh Allah. And then after 6 months later, Dan kemudian setelah 6 bulan lewat kemudian, the husband comes back to the home, saya sebagai suami kemudian mulai pulang ke rumah, crying, menangis. and my wife asks again, Dan kemudian istri saya bertanya lagi, what happened to you?
kamu ini sedang kena apa? With all the tears in my eyes, I have to tell her the truth. Jadi dengan air mata yang bercucuran saya mesti bilang yang benar kepada dia. Oh, that my business partner, he cheated me and he rolled away the money. Wah, itu teman partner bisnis saya kenalkan itu dia menipu saya dan membawa lari semua uang. What does usually the wife say? Dan biasanya si istri itu akhirnya menjawab bagaimana? Oh, I told you before, you should have saya listened to me. sudah bilang kepada kamu sebelumnya, mestinya kamu dengerin saya. Now that you never listen, this is what you get. Sekarang gara-gara kamu waktu itu nggak dengerin saya sih, makanya kamu menjadi kejadian seperti ini. What makes the wife's intuition to be sharper? Sebenarnya apa yang membuat intuisi si istri itu tadi menjadi semakin kuat? And why? Dan kenapa bisa begitu? The reason is because of this. Alasannya adalah karena begini, saudara. When woman was created, Pada waktu perempuan itu diciptakan, she was supposed to be a helpmate to Adam. dia itu seharusnya menjadi sang penolong bagi Adam. Where Adam could not be sensitive, this is where the handmaiden would be able to help. Di mana Adam pada waktu itu tidak bisa menjadi peka atau tidak bisa sensitif, disinilah peranan penolong untuk bisa sensitif. Especially if the wife is prayerful Terutama saudara, kalau si istri ini adalah orang yang suka berdoa and fasting, dan dia suka berpuasa, she becomes a great help by more sensitive in intuition. maka perempuan yang seperti itu dia akan bisa menjadi penolong yang jauh lebih besar dan intuisinya bekerja jauh lebih kuat. Remember? Ingat baik-baik, Now with the intuition receiving a revelation, sekarang dengan intuisi yang sudah menerima pewahyuan itu, with a step of faith, dengan suatu tindakan iman, it now translated in the mind. sekarang semuanya itu diterjemahkan atau di dalam pikiran kita. I will explain to you furthermore about concerning the mind. Saya akan menjelaskan kepada Anda jauh lebih lagi mengenai pikiran ini, But right now, tetapi saat ini, let me pray over you biarkan saya berdoa lebih dulu bagi that God Anda. will help you to have a discernment Biarlah supaya Allah menolong Anda untuk bisa memiliki karunia membedakan and roh. help you to renew your mind. Dan menolong saudara untuk memperbarui pikiran Anda. Let's pray. Mari kita berdoa saudara. Father, we just want to thank you Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu. that you are opening our spirit man alive today. Biar Engkau sudah membukakan manusia roh kami ini menjadi hidup pada And hari we ini. pray that that very facility of intuition will come alive Dan stronger. kami berdoa ya Tuhan supaya bagian intuisi di dalam diri kami menjadi hidup Tuhan. Especially in these last days, Terutama di dalam hari-hari terakhir ini we need to Tuhan. discern what's in the spirit realm. Kami perlu bisa membedakan apa yang terjadi di dalam alam roh ya Help Tuhan. us to discern in the things of man what is in their hearts. Tolong Tuhan supaya kami bisa membedakan, mengenali segala macam perkara-perkara yang di dalam manusia, apa yang ada dalam hati mereka. Lord, as we move by faith, Tuhan, saat kami mulai bergerak dengan iman, help us to renew our mind tolong supaya kami bisa memperbarui pikiran kami. so that our mind can comprehend what you are doing, Lord. Supaya pikiran kami ini bisa menangkap dan mengerti apa yang sedang Kau katakan ya Tuhan. Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. This is all possible Semuanya ini mungkin terjadi because you have Tuhan. made the way. Karena Engkau sudah membukakan jalannya Thank bagi you kami. once again, Jesus. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. In Jesus' name we Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.